Shalom, selamat malam remaja pemuda. Ya, saya bersyukur sekali kalau setiap kita boleh beribadah malam hari ini meskipun kita masih ibadah secara online. Nah, di malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu seruan pertobatan. Kita akan belajar dari kitab Zefanya, khususnya ketika Tuhan mengutus Zefanya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat pilihannya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah kami yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih kalau malam hari ini kami masih boleh dipelihara oleh Tuhan. Ya benar Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih kalau kami boleh menjalani minggu terakhir di bulan ini. Dan di malam hari ini, setiap kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong untuk setiap kami, dimanapun kami berada, supaya kami boleh menyiapkan hati kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan persiapan yang dilakukannya. Biarlah malam hari ini boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, mari kita buka kitab Zefanya, pasal 2 ayat pertama sampai yang ketiga. Mari kita buka kitab Zefanya pasal kedua, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ini akan menjadi dasar dari perenungan kita pada malam hari ini. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ya teman-teman, sebenarnya Tuhan sedang menyampaikan suatu pesan yang sangat penting dari ketiga ayat ini. Kalau kita melihat konteks dari kitab Zefanya ini, dikatakan di pasal 1 ayat 1 bahwa firman Tuhan datang kepada Zefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Jadi teman-teman, di dalam perjanjian lama dulunya, cara Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada umat pilihannya itu adalah dengan perantaran seorang nabi. Kalau di perjanjian baru Tuhan memakai para murid, para rasul. Kalau di zaman bapak-bapak gereja dan sampai di zaman sekarang berarti Tuhan memakai hamba Tuhan. Tuhan memakai bapak-bapak gereja untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah teman-teman, di zaman Yosia inilah Tuhan mengutus Zefanya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Siapa sebenarnya Raja Yosia? Kalau teman-teman tertarik dengan sejarah Alkitab, secara khusus kitab Raja-Raja, kita tentu tahu kalau setelah pemerintahan Salomo, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel itu terbagi menjadi dua. Ada kerajaan utara di atas, kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yeroboam, sedangkan kerajaan selatan atau Yehuda itu dipimpin oleh Rehabeam. Nah, setelah itu ceritanya teman-teman, pergantian kekuasaan pun terjadi. Bangkit raja yang satu, dia memerintah lalu meninggal. Lalu digantikan lagi oleh raja yang lain, terus raja tersebut memerintah, lalu raja itu meninggal. Nah, begitu siklusnya, begitu yang terjadi. Sampai pertengahan abad sekitar 7 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda ini dipimpin oleh Yosia. Nah, di zaman inilah Zefanya dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang yang ada di kerajaan selatan. Jadi teman-teman, pesan ini bukan kepada bangsa lain. Pesan ini bukan disampaikan kepada kerajaan utara, meskipun ada 10 suku di sana. Melainkan pesan ini hanya disampaikan kepada kerajaan Yehuda, hanya kepada 2 suku saja, yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda. Nah teman-teman semua, mungkin muncul satu pertanyaan di dalam benak kita. Mengapa seruan pertobatan ini hanya diberitakan kepada orang-orang Yehuda? Mengapa seruan ini tidak diberitakan kepada bangsa-bangsa lain? Nah kalau kita pikir sejenak teman-teman, bukankah seruan pertobatan ini baik bagi setiap orang yang akan mendengarkannya? Terus mengapa Tuhan hanya menyuarakan seruan pertobatan ini kepada
orang-orang Yehuda. Apa sebenarnya maksud Tuhan melalui perikop tersebut? Nah, secara khusus kita akan menunjukkan dua hal malam hari ini. Yang pertama kita akan melihat tentang kesempatan dan pertobatan. Lalu yang kedua kita akan melihat apa maksud dari pertobatan ataupun tujuan dari pertobatan itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, kesempatan dan pertobatan. Kalau kita membaca kitab ini mulai dari pasal pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat, di situ dikatakan bahwa aku akan menyapu bersih. Artinya Tuhan akan memusnahkan. Dia akan merebahkan orang-orang fasik. Ayat 3, ayat 4. Tuhan akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Artinya teman-teman, Tuhan ini sedang murka atas kehidupan orang-orang Yehuda. Makanya dikatakan di pasal 2 ayat 1 tadi yang kita baca, hai bangsa yang acuh tak acuh. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan the shameful nation. Artinya bangsa yang tidak menyadari betapa bobroknya kehidupan mereka, betapa buruknya sikap dan perilaku kehidupan mereka. Nah, kalau kita perhatikan seterusnya, teman-teman, di pasal 2 ayat 4 sampai 15 di sini Tuhan juga sedang murka, tapi kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kita bisa lihat ada bagian barat, bangsa Filistin, timur, selatan, dan utara. Nah, keempat negara ini menjadi simbol pada waktu itu bahwa seluruh dunia akan dihukum Tuhan. Tuhan akan menghukum mereka akibat kejahatan yang mereka perbuat. Jadi teman-teman, intinya sampai di sini adalah kemurkaan Tuhan itu sedang menyala-nyala baik bagi orang-orang Yehuda maupun bagi bangsa-bangsa lain. Tapi saya mendapati satu hal yang menarik. Di sini Tuhan memberikan kesempatan pertobatan bagi orang-orang Yehuda. Teman-teman, kita tidak akan menemukan kesempatan pertobatan bagi keempat bangsa yang lain. Tuhan memastikan keempat bangsa tersebut untuk dihukum, untuk diadili sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Dan sejarah membuktikannya. Teman-teman bisa melihat dari kutipan yang sudah saya buat. Di sini kita bisa membaca bahwa Tuhan memastikan keempat negara ini menjadi puing-puing seperti yang nubuat Zefanya ini. Nah, teman-teman, kembali ke pertanyaan di awal. Mengapa Tuhan hanya memberikan kesempatan pertobatan bagi orang-orang Yehuda? Apakah orang-orang Yehuda tidak sejahat seperti bangsa lain? Mereka jahat, teman-teman. Kita bisa menemukannya di ayat 5 dan 6. Dikatakan bahwa mereka ini beribadah kepada Tuhan. Baik bukan? Iya baik, mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi teman-teman, di samping itu mereka juga beribadah kepada dewa lain. Dikatakan mereka bersumpah demi dewa Milkom atau dewa Moloch pada saat itu. Di mana orang-orang Israel praktek keagamannya. Mereka mengorbankan anaknya sendiri sebagai persembahan kepada dewa tersebut. Terus dikatakan di ayat 6, bangsa Yehuda ini tidak mencari Tuhan. Mereka berbalik daripada Tuhan. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Nah, jadi mereka tetap ada ibadah. Tapi mereka ibadah hanya sekadar formalitas doang. Di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan aktivitas sehari-hari mereka, mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka sama seperti bangsa lain yang menyembah berhala, yang menggantikan Tuhan dengan sesuatu yang lain. Dan bukankah kita sama seperti itu, teman-teman? Bukankah seringkali kita menggantikan Tuhan dengan sesuatu yang lain? Timothy Keller di dalam bukunya memberikan beberapa contoh berhala pribadi yang dapat kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang pekerjaan dan karir. Pekerjaan bisa menjadi berhala untuk setiap kita. Ketika Anda lebih mencintai pekerjaan, hari Minggu, hari beribadah, Anda masih bekerja, Anda tidak mengutamakan Tuhan, disitulah berhala Anda. Kemudian contoh berikutnya adalah keindahan dan bentuk tubuh. Kita terlalu mengurus penampilan begitu berlebihan.
ingin terlihat cantik, ingin terlihat cakep, mewah seperti itu. Tetapi lupa mengurus kebutuhan jiwa, kebutuhan di dalam kita, makanan rohani kita. Ada juga contoh berhala lainnya, keluarga, percintaan, uang. Ketika Anda merasa aman kalau punya banyak harta, tetapi Anda bukannya merasa aman ketika punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan kalau saya boleh tambahkan sendiri, contoh berhala lainnya adalah pelayanan. Ketika kita mencintai pelayanan, ketika kita mencintai sistem-sistem yang ada, mengandalkan diri sendiri, dan Tuhan akhirnya diabaikan. Ini adalah berhala-berhala yang nyata di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, apa yang dapat kita pelajari dari bagian pertama ini? Yang pertama, manusia bertobat bukan karena kehebatannya, melainkan karena kasih Tuhan. Teman-teman, kalau malam hari ini kita bisa beribadah, kita bisa datang kepada Tuhan, bisa mengenal Tuhan Yesus Sang Juru Selamat Penebus itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena siapa kita, tetapi semata-mata hanya karena kasih Tuhan kepada setiap kita manusia berdosa. Hal kedua yang bisa kita pelajari bagian ini adalah kesempatan untuk bertobat tidak selalu ada, teman-teman. Kesempatan untuk bertobat tidak semua orang yang memilikinya, tidak diberikan kepada semua orang. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah selama ini waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita sudah kita pakai untuk mencari Tuhan dengan segenap hati? Apakah selama kehidupan kita sudah berpuluh-puluh tahun ibadah, apakah kita beribadah untuk mencari kebenarannya? Ataukah hanya sekadar formalitas belaka? Bila kita boleh mengintrospeksi diri sejenak, teman-teman. Yang berikut kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu tujuan Tuhan dari pertobatan manusia, atau tujuan dari pertobatan itu sendiri. Di dalam Ibrani 12 ayat 10b dikatakan demikian. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Kata menghajar di sini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai kata disiplin ilahi. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan demikian. God disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. Tuhan akan terus mendisiplin, perhatikan. Ini dalam bentuk present tense. Artinya ini adalah tindakan yang akan terus-menerus terjadi di dalam sepanjang kehidupan orang-orang percaya. Tuhan akan terus mendisiplinkan anak-anak Tuhan. Demi apa? Demi kebaikan anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita beroleh bagian, mengambil bagian, ikut berbagian di dalam kekudusan Tuhan. Menarik sekali teman-teman, bahwa kesempatan pertobatan itu atau anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya, itu adalah anugerah yang bertindak di dalam kehidupan kita. Anugerah yang mendorong kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Jangan salah paham ya teman-teman. Pertobatan itu bukan untuk mengejar keselamatan. Pertobatan itu bukan untuk mencari keselamatan. Melainkan keselamatan itulah atau anugerah yang Tuhan berikan itulah yang membuat kita bisa berespon. Kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Nah, kalau di tengah-tengah prosesnya, kita sekarang di tengah-tengah proses ya saat ini ya. Meskipun masih muda atau udah bekerja ya, kita di tengah-tengah proses. Nah kalau misalnya kita sepanjang di dalam kehidupan kita ini bandel, kita ini badung gitu ya, nakal gitu ya. Dikatakan bahwa Tuhan akan menghajar. Nah di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 5 dan ayat 6, ada 3 cara disiplin yang Tuhan lakukan kepada anak-anak Tuhan. Yang pertama diperingatkan. Yang kedua Tuhan menghajar. Yang ketiga Tuhan akan menyesal. Nah kalau sudah diingatkan, kalau sudah ditegur secara verbal tetapi tidak juga berubah, nah baru Tuhan akan kasih hukuman kepada orang-orang
yang dikasihinya. Sama seperti seorang ayah yang sayang kepada anaknya. Tentu kita pernah bandel ya. Selama kita hidup kita pernah bandel sama orang tua kita. Nah, papa yang baik, sang ayah yang menyayangi anaknya tentu akan menasehati ketika anaknya berbuat salah. Tentu akan memberikan ceramah, tentu akan memarahi anaknya. Itu gak boleh, itu tindakan yang salah. Anakku, jangan kamu melakukan seperti itu. Nah, bukankah kita sering diingatkan seperti itu? Tapi kita juga masih tetap bandel. Kita terus menerus melakukannya. Dan sang ayah, apa yang terjadi? Sang ayah pun akan memberikan hukuman. Nah, seperti itulah Tuhan. Kalau kita tetap tidak berubah setelah ditegur secara verbal, nah Tuhan akan kasih hukuman. Satu tingkat yang lebih tinggi di bawah peringatan tersebut. Nah, Tuhan akan kasih hukuman. Dan kalau hukuman ini, kalau itu pun kita masih tetap bebal, kita masih tidak taat, kita masih melawan Tuhan. Tuhan dikatakan disiplin, tindakan disiplin Tuhan yang ketiga. Tuhan akan menyesal. Teman-teman tahu apa arti menyesal? Menyesal artinya memberikan hukuman yang setara dengan cambukan. Jadi hukuman ini sangat-sangat menderita. Hukuman ini begitu-begitu pahit. Tapi hukuman ini diberikan, dilandaskan atas kasih Tuhan kepada anak-anaknya. Kalau kita perhatikan kembali Zefanya pasal 2 ayat 2 sampai 3. Di situ kita bisa menemukan ada 3 kali kata sebelum dan 3 kali kata carilah. Artinya apa, teman-teman? Artinya Tuhan mengingatkan mereka agar ayo bangsa Israel segeralah mencari Tuhan. Ayo cari Tuhan, jangan menunda-nunda lagi. Sebab kalau kalian tidak juga bertobat pada saat yang telah diberikan, pada kesempatan yang telah Tuhan berikan, dikatakan mereka akan dihalau seperti sekam. Sekam itu jerami, sama dengan jerami. Nah, mereka akan seperti jerami yang mudah tertiup oleh angin. Artinya mereka akan mudah terbawa pindah ke bangsa yang lain. Ayat ini menubuatkan bahwa bangsa Israel kalau mereka tidak segera bertobat waktu itu, mereka akan dibuang. Dan kita tahu mereka dibuang ke Babel karena mereka tidak juga taat. Pembuangan Babel itu adalah satu disiplin Tuhan bagi kehidupan mereka. Nah, teman-teman semua, dari bagian kedua ini yang bisa kita pelajari adalah yang pertama. Ketika kita tidak bertobat dari kehidupan yang lama, akan ada disiplin dari Tuhan yang akan bertindak di dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita sudah diingatkan, sudah ditegur secara verbal, mungkin saja itu teman kita, teman seiman kita. Mungkin saja itu firman Tuhan yang disampaikan ketika kita mendengarkan. Mungkin saja itu nasihat guru, nasihat dosen. Tapi kita tidak juga berubah. Kita tidak mencari Tuhan. Nah, disitulah pasti Tuhan akan mendisiplin, Tuhan akan mendidik lebih keras. Supaya apa? Supaya kita anak-anaknya beroleh kehidupan yang seharusnya. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari adalah tujuan pertobatan adalah menikmati. Jadi tujuan pertobatan itu adalah menikmati relasi yang utuh dengan Tuhan dan mengalami sukacita yang melimpah. Bukan sukacita yang dunia ini tawarkan. Sukacita damai sejahtera yang dunia tawarkan ini bersifat semu, hanya sementara. Tetapi ketika kita bertobat, mencari Tuhan, Tuhan akan menyediakan damai sejahtera yang kekal. Sukacita yang kekal dari Allah Bapa di sorga. Nah, teman-teman, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan kesaksian hidup saya sendiri. Teman-teman, sebelum saya pergi kuliah teologi di Bandung, kehidupan saya selama 17 tahun, saya ikut sekolah minggu, saya ikut ke persekutuan remaja pemuda di tempat ini, di gereja ini. Saya ikut melayani Tuhan, tapi kehidupan saya belum benar-benar bertobat. Kehidupan saya dapat dikatakan terjerumus oleh arus dunia. Lahir di dalam kehidupan Kristen, lahir di dalam lingkungan Kristen, lahir di dalam keluarga Kristen, menjadikan ibadah hanya sebagai formalitas dan rutinitas di dalam kehidupan saya sendiri.
Kekristenan bagi saya waktu itu adalah hanya agama. Hampa. Ya layaknya seperti orang-orang pada biasanya. Ketika waktunya untuk beribadah, nah kita ibadah. Kalau kita Kristen ibadah hari Minggu, ya ibadah hari Minggu. Mungkin teman-teman ibadah hari apa? Teman-teman ikut ibadah hari itu. Nah ketika waktunya sekolah, saya pun ikut bersekolah. Ketika waktunya olahraga, saya olahraga. Ketika waktunya les, saya les. Dan seterusnya. Sampai suatu waktu, pada akhir bulan Desember tepatnya, tahun 2017, Tuhan menyadarkan saya. Saya tidak tahu ya, ada semacam satu dorongan seperti itu, satu dorongan di dalam hati, dari dalam hati untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Tapi saya abaikan teman-teman, saya abaikan peringatan Tuhan. Nah, di bulan Februari tahun berikutnya, yaitu tahun 2018, saya pun coba tes masuk ke salah satu sekolah teologi. Saya sudah kelas 3 SMA teman-teman. Sudah waktunya untuk kuliah di tahun berikutnya. Nah, saya pun tes. Dan tahu yang terjadi, teman-teman? Pada waktu itu, Tuhan mengizinkan saya untuk hidup dari dalam kehancuran. Tuhan menghancurkan hidup saya. Saya gagal masuk di kampus tersebut. Saya tahu beberapa orang yang saya kenal membicarakan saya di belakang. Masa anak pendeta gak bisa masuk ke sekolah pendeta? Sepotong kalimat yang tidak akan pernah saya lupakan teman-teman. Begitu pahit, begitu sedih, pahit banget, kacau, hati saya kacau. Beberapa hari di dalam pengumuman itu, hari-hari saya itu dipenuhi dengan ketangisan. Saya berontak, saya marah, saya sempat komplain ke Tuhan. Tuhan, saya sudah mengikut Engkau. Saya sudah melayani Tuhan. Kenapa Tuhan tidak membiarkan saya untuk boleh berhasil? Mengapa Tuhan seolah-olah mempermalukan kehidupan saya? Dan saat itu saya tahu teman-teman. Di saat-saat terendah itulah saya tahu. Saya masih anak-anak. Saya belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hanya sekedar mendengar tetapi tidak mengalaminya. Dan beberapa bulan setelah itu teman-teman, saya menyadari bahwa Tuhan itu baik. Kalau saja waktu itu, momen itu Tuhan tidak mendidik saya, Tuhan tidak mendisiplin saya tidak tahu, saya tidak bisa berdiri di depan ini. Tuhan begitu baik. Tuhan mendidik saya sehingga saya boleh pada saat itu saya disadarkan. Saya beberapa bulan itu saya mulai mencari Tuhan. Ada satu kegairahan, satu dorongan dari dalam hati untuk datang kepada Tuhan. Membaca firman Tuhan di rumah. Mengenal Tuhan, datang merendahkan diri. Benar-benar meminta pengampunan dosa. Karena selama ini membuang kesempatan yang Tuhan berikan. Teman-teman, mungkin saja di masa-masa pandemi seperti ini, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Semuanya akan berlalu. Dulunya ibadah, sekarang tidak bisa lagi ibadah di gereja. Kekristenan bukan soal keagamaan. Kekristenan adalah soal relasi pribadi diri kita sendiri dengan Tuhan. Teman-teman, kalau kita masih ada kesempatan sampai pada malam hari ini, apakah kita mau sungguh datang kepada Tuhan? Kalau selama hidup kita ini, kita beribadah masih sebagai formalitas. Kalau kita masih ikut ibadah apapun, ibadah umum, persekutuan remaja, pemuda, hanya karena ikut-ikut teman, hanya karena melayani Tuhan, jadwal pelayanan. Biarlah mulai hari ini kita boleh sungguh datang mencari Tuhan. Kesempatan itu tidak akan datang terus-menerus teman-teman. Akan ada satu masa nanti di mana ketika dunia ini berakhir, zaman ini berlalu, Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Di situ tidak akan ada kesempatan bagi orang-orang
untuk berbalik kepada Tuhan. Kalau kita saat ini masih belum mengenal sungguh Tuhan itu, biarlah kita boleh menggunakan waktu yang ada, kesempatan yang tersedia untuk membaca firman Tuhan di rumah. Untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya, kemudian biarlah kita boleh menghidupi firman yang kita baca, yang kita pahami di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Biarlah perenungan pada malam hari ini menguatkan iman kita bahwa ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Ketika kita lari keluar jalur, Tuhan akan menarik kita kembali kepada jalurnya. Tetapi ketika kita tidak sama sekali didisiplin oleh Tuhan, kita tentu patut bertanya, apakah kita ini benar-benar anak Tuhan, ataukah kita ini kepedean dan Tuhan tidak menganggap kita sebagai anaknya. Biarlah perenungan malam hari ini boleh menyadarkan kita, boleh membuat kita lebih mencari Tuhan, mengenal Tuhan melalui firman-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita tutup di dalam doa. Allah kami yang baik, kami mengucap syukur kalau malam hari ini Tuhan masih memberikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, jikalau di masa-masa kami seperti ini, kami masih boleh beribadah datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan temukan di dalam persekutuan demi persekutuan yang kami ikuti, kami boleh sungguh memuji Tuhan, kami boleh sungguh menyembah Tuhan. Tuhan tolonglah setiap kami, anak-anak Tuhan, orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan anugerah, Tuhan yang memberikan belas kasihan, pengampunan dosa kepada setiap kami yang mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini kami juga boleh diingatkan, di masa-masa ini kami boleh terus tetap mencari Tuhan dengan segenap hati, mencari kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, menghidupinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan bulan berikutnya yang Tuhan percayakan ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.